Halo Mas Bro, kawan-kawan semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Rayudi Channel. Apa? Like, komen, subscribe. Nah, oke kawan-kawan, kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman ya. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu bagaimana cara kerja kopling mobil, atau teman-teman juga yang barangkali ingin tahu ya. Teman-teman disimak aja video ini. Saya selalu berharap setiap video yang saya upload bisa memberi manfaat ya buat teman-teman. Oke kawan-kawan, jadi pernahkah teman-teman mengalami suatu ketika pada saat ingin memindahkan tongkat persneling ya dari gigi 1 ke 2 ke 3 atau mungkin mundur ya kawan-kawan, tapi teman-teman mengalami kesulitan saat kopling diinjak, gigi tidak bisa masuk ya teman-teman, artinya susah masuk giginya. Nah itu kenapa tuh kira-kira? Tapi kalau mesin kita matikan, tongkat persneling itu mudah saja kita memasukin, bisa 1 2 3 dan sampai ke mundur itu bisa ya, mudah ya, gampang gitu. Nah kawan-kawan, jadi teman-teman perlu memperhatikan hal ini dulu. Bagaimana sih cara kerja kopling itu? Ini pada mobil manual ya, mobil ya kita katakanlah mobil-mobil semacam Toyota Kijang, Avanza, Xenia, Innova ya, mobil umum deh rata-rata ya, Suzuki dan lain-lain ya, umumnya pakai kopling yang terutama untuk putaran belakang ya, bukan untuk putaran depan. Artinya dia pakai gardan di belakang, jadi yang mempunyai tenaga itu dari belakang ya, bukan dari depan, karena ada yang mesin putaran depan ya. Oke teman-teman, jadi disimak aja video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan boleh subscribe ya, dan juga hidupkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya yang saya upload. Oke, kita langsung aja teman-teman pada tutorialnya. Nah teman-teman, saya akan coba menggambar ya buat teman-teman ya. Ini hanya ini ya teman-teman, boleh pakai imajinasi ya untuk coba membayangkan. Ini saya gambar sederhana aja, nggak usah susah-susah. Intinya teman-teman harus memperhatikan bagaimana cara kerja koplingnya. Saya nggak pinter gambar ya teman-teman, tapi hanya coba membuat sketsa aja, ilustrasi ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi kita anggap aja ini mesin mobil ya, saya bikin kotak-kotak aja gampang ya. Mesin mobil. Oke, jadi teman-teman harus ketahui ya bahwa mesin mobil itu dengan transmisi atau gearbox atau persneling itu adalah dua bagian yang terpisah ya teman-teman ya. Jadi mesin itu ini di depan mobil ya, depan mobil. Oke, ini saya bikin mesin mobil, kemudian saya akan bikin di sini namanya transmisi atau gearbox atau persneling, yang kita umum menyebutnya ya transmisi deh kira-kira. Jadi kita sebut sini gearbox aja ya, misalnya gearbox. Oke, gearbox ya. Nah, kemudian di sini ada namanya as couple. As couple. Kita ketemu lagi di sini namanya gardan, atau bahasa lainnya final gear ya. Jadi gardan. Kemudian di gardan di samping kiri kanannya ada as roda. Kiri kanannya. Ini yang sebelah kanan lah anggap ya. Ini yang sebelah kiri. Oke. Di sini yang mau kita pelajari ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi dari belakang mesin ini kan depan kipas ya. Ini kan karena depan, jadi saya bikin begini aja. Ini untuk kipas mesin yang nempel dengan radiator. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi kita
coba lihat di bagian ini yang penting, bagaimana cara kerja kopling. Dengan kendala yang tadi ya, susah masuk gigi. Apa sih sebabnya? Jadi di belakang mesin ini ada namanya flywheel, atau yang kita umum sebutnya roda gila. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi saya bikin begini aja supaya teman-teman mudah ya untuk memahami. Jadi di sini saya bikin begini aja ya teman-teman ya. Namanya flywheel ya, atau sebutnya roda gila aja yang gampang ya. Jadi kita sebut roda gila, atau kalau kata-kata orang-orang Jawa itu gigi gendeng ya, kira-kira itulah, samalah kalau bahasa sekolah flywheel. Oke, kemudian di sini di flywheel ini, nah inilah namanya, ini susunannya ya, kanvas kopling. Oke, jadi saya bikin begini aja, gampang-gampang aja, yang penting teman-teman tahu nama-namanya ini ya. Oke, kanvas kopling, kanvas kopling. Oke, habis kanvas kopling ada namanya the crop atau matahari. Oke ya, ini the crop. Oke, gitulah. Nah, di sini ada di depannya gearbox ini ya, transmisi, ada as ya, as persneling ya. Nah, ini ada as. Oke. Kemudian di sini ada tuas satu lagi, saya kasih warna biru aja. Tuas di sini untuk namanya drag laher. Oke, sekarang langsung saya jelaskan ya sama teman-teman ya. Jadi ini kan bagian terpisah dua ya teman-teman ya. Ini mesin sendiri, gearbox, transmisi ini sendiri, tapi di antara mereka ini terhubung yang namanya susunan kopling. Jadi kalau kita suka belanja itu kan kadang-kadang bengkel atau montir bilang, "Pak, beli kopling set ya." Nah, kopling set itu ya terdiri dari 3 item ya. Jadi ada flywheel, ada the crop, ada plat kopling atau kampas kopling, ada drag laher. Nah, ini tugasnya masing-masing. Nah kawan-kawan, jadi sistem cara kerjanya tuh gini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pakai imajinasi dan coba perhatikan baik-baik yang mau saya jelaskan ini, supaya teman-teman tidak gagal fokus ya. Karena ini bagian penting yang sebetulnya harus kita pahami ya teman-teman ya, sebagai pemilik kendaraan, supaya ketika kita mengkonsultasikan dengan montir, kita paham atau kita bisa tahu apa kendala di mobil kita ini seputaran tentang gigi itu susah masuk ya. Oke, jadi teman-teman harus tahu ya. Jadi as ini, as persneling ini, dia akan masuk di lubang ya. Jadi saya coba bikin begini aja. Saya akan bikin begini. Nah, jadi kita anggap aja ini, saya kasih lihat ya. Jadi kira-kira ini plat kopling, kanvas kopling. Di tengah-tengah sini ada lubang. Perhatikan ya teman-teman ya. Jadi yang ini ya, yang ini kanvas kopling, yang ini saya bikin di sini, saya gambar di sini ya. Jadi di sini ada lubang ya teman-teman ya. Tengah ini ada lubang. Nah, lubang tengah-tengah ini tuh ada gigi ya. Ini nanti masuknya ke sini, ke as ini. Masuk dia ke dalam. Nah, oke ya. Ini juga bergigi, jadi dengan ini gigi ketemu gigi tengah ini. Jadi saat ini mesin berputar, ini pun otomatis gigi ini kopling ini akan berputar. Kenapa? Karena plat kopling ini dijepit oleh the crop. Jadi the crop itu akan menjepit ini, matahari itu akan menjepit ini. Nah, jadi ini kan flywheel ya, yang saya gambar barusan ini flywheel yang lebar, flywheel, plat kopling, kemudian di sini ada the crop, matahari akan menjepit. Nah, dijepitlah si plat kopling ini dengan menggunakan baut 12 ya, biasanya rata-rata sih makanya. Dan ada per gitu, semacam per. Nah, di antara per ini ada namanya drag laher. Drag laher ini yang tadi ya,
yang di sini. Nah, ini drag lahar yang ini ya. Nah, di sini tuh drag lahar menekan. Jadi di sini ditekan sama dia. Nah, saat kita menginjak pedal kopling di atas, nah pedal kopling kita injak, maka si drag lahar ini akan maju menekan si per yang ada di the group ini. Maju dong dia. Begitu maju, si kanvas ini akan fray atau pray, atau dia bebas, tidak bergerak. Jadi saat kopling kita menginjak, kanvas kopling ini akan berhenti, tidak akan berputar sekalipun mesin hidup ya, karena yang terhubung langsung dengan mesin hanya ini yang langsung ya, hanya flywheel ini dengan the group. Nah, ini langsung nih ke sini. Nah, jadi saat ini pegasnya ditekan oleh drag lahar, saat kita menginjak pedal kopling, ini akan bebas, dia tidak akan berputar. Nah, karena kan ini tadi masuk ke sini ya, masuk ke as ini ya dong. Nah, jadi saat kita melepas, si kopling kita lepas, maka si the group ini akan menjepit lagi. Begitu kita lepas full pedal kopling itu, maka ini akan memberi tenaga pada mobil, pada mesin. Mobil bisa berjalan, as ini akan bekerja, berputar lewat si as kopel ini. Ini as roda ya, as roda. Nah, jadi apa sebabnya kenapa gigi itu susah masuk? Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Sampai sini mungkin teman-teman yang nyimak ini mungkin sudah paham. Jadi si the group itu dengan pernya ini ya teman-teman ya, ini waktu ditekan, per ini akan maju ke dalam menekan. Jadi bisa juga karena setelan koplingnya kurang tinggi, ini kurang maju, kurang menekan, makanya tidak bisa pre, ini tidak bisa berhenti si kanvas ini. Atau bisa juga karena memang the group ini sudah lemah, ujungnya itu udah kemakan di sini, udah dalam, jadi tidak bisa lagi. Ini si drag lahar tidak bisa lagi menjepit, tidak bisa lagi waktu pada saat didorong, dia tidak bisa maksimal bekerja. Atau kemungkinan lain, drag lahar ini sudah rusak. Karena dalam saya sering dulu menangani ya pasien saya gitu, koplingnya itu ternyata koplingnya masih bagus, hanya ini drag laharnya ini yang sudah rusak. Jadi ketika gigi itu susah masuk, sebetulnya bukan semata-mata karena si plat kopling itu rusak. Ini yang menyebabkan teman-teman drag lahar atau pada grup ini, matahari ini yang sudah rusak. Itulah sebabnya kenapa kopling kan suka di setel, ada setelannya kan, naikin kopling setelan, tapi kalau ketinggian juga bisa selip ya kan, karena menekan, dia menekan itu kan. Kalau seumpamanya teman-teman setel udah habis tetap dia masih susah masuk gigi, memang harus diturunin koplingnya. Itu sebabnya saya selalu menyarankan, atau biasanya bengkel umum akan menyarankan, setiap kali turun kopling itu harus, setiap kali turun transmisi ya, itu harus diganti kopling set. Jadi kita beli namanya kopling set. Jadi udah 3 ini, kadang 4 malah, karena ada bearing lagi kecil di dalam sini untuk ketemu dengan ujung as ini tuh ada bearing kecil di sini supaya dia seimbang. Ada juga satu faktor yang lain ya, bisa juga karena talinya seret, tali yang ke atas yang ke pedal ya, bisa juga seret di sini saat kita menginjak ini, bisa juga karena talinya itu seret, jadi ke sini susah. Yang menggunakan tali loh ya, tapi ada juga kan yang menggunakan master kopling, jadi pakai kekuatan tekanan minyak. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman sampai sini sudah paham ya. Jadi itu kira-kira yang menyebabkan gigi itu susah masuk pada saat mesin hidup. Jadi ketika teman-teman mengalami hal seperti itu, coba di setel dulu giginya, koplingnya. Kalau bisa di setel pakai tali ya pakai tali, kalau pakai master bisa ada putaran setelannya. Tetapi kalau itu sudah diambil caranya tetap masih susah, itu artinya memang ini perseteling kopling harus turun, harus diganti. Demikian juga kalau ketika menginjak kopling ada terdengar suara desis ya seperti kelahar bunyi, itu drag lahar yang di sini sudah rusak. Ya kawan-kawan ya, jadi kira-kira untuk saat ini begini aja dulu, simple sederhana aja saya bikin. Semoga teman-teman bisa memahami
dan saya hanya memberi penjelasan sesuai apa yang saya tahu waktu saya sekolah dulu dan sudah saya terapkan di bengkel saya, dan ini semua sudah berhasil. Minimal kita bisa memahami sedikit aja dari cara kerja kopling, maka kita mudah untuk menganalisa kerusakan pada kendaraan kita. Demikian teman-teman, kalau belum paham mundurin lagi aja video ini sampai betul-betul paham, kurang lebih mungkin sama dengan penjelasan yang lain, dan saya berharap selalu video saya bisa memberi manfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses selalu dari Ray Yudi Channel.